Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 3. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang menjaga keanekaragaman hayati. Bersama saya Aulia Rahmadani dan ada beberapa teman-teman saya nih. Yang pertama ada Liza, ada Lira, ada Nora, Fahra, Misna, dan juga Zami. Jadi di sini kami akan membahas tentang itu tadi, menjaga keanekaragaman hayati. Jadi sekarang ini kita akan memulai sesi diskusi tentang keanekaragaman hayati. Mari kita berbagi pandangan dan pemikiran kita tentang bagaimana kita dapat bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati di Aceh, Pulau Sumatera, dan Indonesia. Yang pertama ada Liza nih yang ingin memulai menyoroti tentang menjaga keanekaragaman hayati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Aceh. Aceh adalah provinsi yang kaya akan budaya dan alam, juga memiliki keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Dari hutan, hujan tropis, hingga spesies langka seperti gajah Sumatera, Aceh menjadi rumah bagi berbagai spesies yang perlu dilindungi. Mari kita bahas lebih lanjut tentang tantangan dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Aceh. Keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dengan keindahan alamnya yang memikat menyimpan ragam keanekaragaman hayati. Dari hutan hujan tropis, tanaman nasional Gunung Leuser, hingga spesies langka seperti harimau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan alam di Indonesia. Mari kita diskusikan peran kita dalam melestarikan keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lira. Keanekaragaman hayati di Indonesia secara umum. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi rumah bagi berbagai spesies unik. Keanekaragaman hayati laut, hutan tropis, dan satwa endemik seperti orangutan dan komodo menjadi daya tarik tersendiri. Mari kita tinjau peran penting Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati global. Saya ingin menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai keanekaragaman hayati dan mengubah perilaku mereka untuk mendukung pelestariannya. Saya setuju, pendidikan lingkungan sangat penting. Namun, kita juga perlu melibatkan pemerintah dan lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bagaimana kita bisa mendorong kebijakan dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati? Saya ingin membahas tentang peran teknologi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Apakah ada inovasi teknologi yang dapat membantu monitoring dan perlindungan terhadap spesies yang terancam? Menarik. Selain itu, bagaimana kita bisa melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Apakah ada program atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka? Saya berpikir tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keanekaragaman hayati. Bagaimana kita bisa membangun kemitraan antara pemerintah, LSM, bisnis, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pelestarian alam. Terakhir, saya ingin menyoroti pentingnya pengembangan ekowisata sebagai sarana untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Bagaimana kita bisa mengembangkan model ekowisata yang berkelanjutan dan berdaya saing? Terima kasih atas kontribusi yang sangat berharga dari para peserta. Diskusi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek pelestarian keanekaragaman hayati. Mari kita terus berkolaborasi dan bereaksi untuk menjaga keanekaragaman hayati demi masa depan yang berkelanjutan. Baik, di sini saya ingin mengusulkan tentang pembentukan program pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pelestarian alam. Ya, saya setuju dengan usulan tersebut. Karena kita juga perlu menggalakkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi habitat alami untuk mendukung keberlangsungan spesies yang terancam punah. Tentang peran teknologi, kita bisa memanfaatkan sistem pemantauan satelit dan sensor untuk melacak perubahan lingkungan dan aktivitas manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati.
Bagaimana jika kita mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal tentang ekowisata bertanggung jawab? Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Saya setuju. Selain itu, pentingnya juga membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan program pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Dalam pengembangan ekowisata, kita perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat lokal dengan melibatkan mereka secara langsung. Kita dapat menciptakan model ekowisata yang memperdayakan dan melindungi alam sekitar. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Diskusi ini telah memberikan banyak ide dan solusi kreatif untuk menjaga keanekaragaman hayati. Mari kita terus berkolaborasi dan bereaksi untuk mewujudkan langkah-langkah konkret dalam pelestarian alam. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi dari diskusi ini, kami dapat menyimpulkan pentingnya langkah-langkah dalam menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama ada pendidikan lingkungan. Pentingnya pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda. Yang kedua ada konservasi habitat. Perlunya konservasi dan rehabilitasi habitat alami untuk mendukung keberlangsungan spesies terancam. Yang ketiga ada teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan lingkungan dan aktivitas manusia yang mengancam keanekaragaman hayati. Keempat ada edukasi ekowisata, di mana di sini program edukasi ekowisata bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima ada kerjasama lintas sektor. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam pelestarian hayati. Yang keenam ada ekowisata berkelanjutan, yaitu pengembangan ekowisata berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat lokal. Dengan kolaborasi dan aksi konkret berdasarkan ide dan solusi yang dihasilkan dari diskusi ini, kita dapat bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati di Aceh, Pulau Sumatera, dan Indonesia secara umum untuk masa depan yang berkelanjutan dan lestari. Jadi teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Nah, bagi yang ingin memberi pertanyaan, bisa nih ditanyakan kepada kami. Sekian dari kelompok kami.